Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, kembali lagi ke channel ini untuk belajar tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1 Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran 3. Kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Untuk mata pelajaran IPA 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. 4.1 menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah perkembangbiakan vegetatif. Kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Di sini ada beberapa gambar tumbuhan. Yang pertama yaitu nanas, berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Ada pula bawang merah yang memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Ada juga pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan secara tak kawin yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan adalah suatu perkembangbiakan aseksual yang dapat terjadi dengan adanya campur tangan dari pihak lainnya seperti bantuan campur tangan dari manusia. Macam-macam perkembangan vegetatif. Yang pertama adalah umbi batang. Perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan memakai sistem umbi batang ialah dengan cara batang yang tumbuhnya berada di dalam tanah, di mana batangnya akan mengembang, lalu bisa membentuk suatu umbi, dan fungsi umbi inilah yang dapat dipakai sebagai tempat menyimpan suatu cadangan makanan dalam bentuk karbohidrat. Contohnya adalah kentang dan bengkuang. Selanjutnya ada umbi lapis. Umbi lapis ini adalah pelepah daun yang memiliki bentuk berlapis-lapis. Contohnya pada bawang merah dan bawang putih. Umbi akar. Umbi akar ini adalah akar yang dijadikan sebagai tempat cadangan makanannya. Contohnya singkong dan wortel. Tunas. Tunas adalah perkembangbiakan individu baru yang tumbuh dari tumbuhan induknya. Contohnya adalah pohon pisang dan pohon bambu. Tunas adventif. Cara berkembang biak melalui tunas adventif adalah cara tumbuhan untuk menghasilkan individu baru melalui sela-sela bagian tumbuhan. Contohnya cocor bebek dan pohon cemara. Membelah diri. Tumbuhan yang menghasilkan individu melalui membelah diri akan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama secara langsung. Sel anaknya ada yang segera memisahkan diri dari induknya, dan ada juga yang tetap menempel pada tubuh induknya sehingga membentuk kelompok. Perkembangbiakan dengan cara membelah diri terjadi pada tumbuhan tingkat rendah, yaitu tumbuhan yang bersel satu. Contohnya pada tumbuhan volvox. Akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal ini adalah batang yang tumbuhnya menjalar pada bagian permukaan tanah. Contohnya adalah lengkuas dan jahe. Geragi atau stolon. Geragi atau stolon ini adalah suatu batang yang tumbuh secara mendatar di bagian permukaan tanah. Di bagian tumbuhan yang menyentuh tanah tersebut nantinya akan tumbuh akarnya, dan bagian akarnya inilah yang dapat ditanam kembali. Contohnya stroberi dan
spora. Spora merupakan alat perkembangbiakan yang terletak pada sebuah kotak penampung spora yang disebut sporangium. Contohnya pada tumbuhan paku dan jamur. Nah, setelah kalian memahami macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami, sekarang waktunya kalian mengisi tabel ini. Di sini sudah ada nama-nama tanaman dan tugas kalian adalah mencari cara berkembang biaknya. Sungguh hebat semua tumbuhan yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Tiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah Dataran Tinggi Dieng di Jawa Tengah, Dataran Tinggi Malang dan Dataran Tinggi Tengger di Jawa Timur, Dataran Tinggi Alas di Aceh, dan Dataran Tinggi Bone, Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Setelah kalian membaca bacaan tumbuhan sumber kehidupan, sekarang waktunya kalian menuliskan ide pokok pada setiap paragraf bacaan tersebut. Sekian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.